Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, melanjutkan dari pembacaan syarah dan terjemah dari kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan dengan bab mendamaikan orang yang bersengketa. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta husyumin bil babi aliyatan adatuhuma idza ahaduhuma yastau diul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in wa huwa yaqul wallahi la af'al. Fa kharaja alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala aina al muta'alli 'ala Allahi la yaf'alul ma'ruf. Fa qala ana ya Rasulullah walahu ayu dzalika ahabbu. Muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintunya. Mereka membuat kegaduhan. Seorang di antara mereka meminta untuk dikurangi utangnya dan meminta belas kasihan. Sementara orang yang memiliki piutang berkata, demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dan bersabda, siapakah orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebajikan? Orang tersebut menjawab, saya ya Rasulullah. Sekarang dia boleh melakukan apa yang dia senangi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pelajaran hadis yang pertama, perintah untuk berlaku baik terhadap orang yang mempunyai utang. Bahkan sebaiknya membebaskan utangnya. Yang kedua, tidak baik bersumpah dalam rangka melakukan hal yang tidak baik. Yang tiga, mendamaikan orang yang sedang bertikai adalah suatu kebaikan. Hadis selanjutnya, hadis yang keempat, wan Abil Abbasi Syahli bin Syadis Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr ibn Aufin kana bainahum syarrun fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi anasin ma'ahu fa bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis surah. Faja'a Bilalun ilal Abi Bakrin radhiyallahu anhuma faqala ya Aba Bakrin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubisa wa hanatis surah fahallaka an ta'umman nas qala na'am in syi'ta fa aqama Bilalus surah wa taqaddama Abu Bakrin fa kabbara wa kabbara an-nas. Wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi bisyufufi hatta qama bisofi fa khadan nasu bit tasbik
Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu la yaltafitu bis shalah falamma aksaran nasu at-tashbiqa iltafat fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu fahamidallahu wa raja'al qahqara ila akhir. Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima berita tentang persengketaan yang terjadi di kalangan Bani Amru bin Auf. Lalu beliau bersama sejumlah sahabat radhiyallahu anhu pergi untuk mendamaikan mereka. Rasulullah ditahan sebagai tamu di sana untuk beberapa saat. Ketika tiba waktu salat, Bilal datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Bani Amru dan waktu sholat telah tiba. Apakah engkau bersedia untuk menjadi imam?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, jika itu maumu." Bilal mengumandangkan iqamah, lalu Abu Bakar pun maju untuk menjadi imam. Beliau bertakbiratul ihram. Begitu juga para makmum. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melewati beberapa shaf sehingga beliau berada di shaf terdepan. Melihat kedatangan beliau, para makmum bertepuk tangan. Abu Bakar memang tidak terbiasa menoleh waktu sholat. Ketika tepuk tangan semakin ramai, ia pun menoleh. Ia melihat Rasulullah di belakangnya. Rasulullah SAW memberi isyarat. Abu Bakar mengangkat tangannya untuk beriktidal lalu mundur ke belakang hingga di shaf pertama. Rasulullah maju dan melakukan sholat sebagai imam. Setelah sholat usai, beliau menghadap kepada para makmum dan berkata, "Wahai umatku, mengapa kalian bertepuk tangan ketika terjadi suatu dalam salat? Sesungguhnya bertepuk tangan itu untuk wanita. Barang siapa yang melihat sesuatu dalam salat, maka hendaklah ia membaca subhanallah. Sesungguhnya jika ada orang yang mendengarkan subhanallah, maka dia akan menoleh. Wahai Abu Bakar, mengapa kamu enggan menjadi imam ketika aku memberikan isyarat kepadamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak layak bagi Ibnu Abu Quhafah Abu Bakar untuk menjadi imam sementara Rasulullah ada." Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis pertama, perintah untuk segera mendamaikan orang yang bertikai, dan alangkah baiknya jika yang turun tangan langsung adalah pemuka masyarakat. Yang kedua, satu sholat dengan dua imam secara bergantian tidak dilarang. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang keempat, sebagai cara untuk mengingatkan imam adalah mengucapkan subhanallah. Menoleh ketika sholat karena terpaksa tidaklah membatalkan sholat. Yang keenam, sedikit bergerak ketika sholat karena terpaksa tidaklah membatalkan sholat. Berkomunikasi dengan orang yang sedang sholat dengan bahasa isyarat lebih baik daripada dengan bahasa lisan. Jadi demikian dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mendamaikan orang yang bersengketa dan beberapa pelajaran berkenaan dengan tertibnya sholat sholat berjamaah. Jadi mudah-mudahan ini menambah ilmu buat kita sekalian dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam beribadah. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.